warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan materi bahan ajar BIPA dengan anggota kelompok, slide selanjutnya. Dengan anggota kelompok yang pertama, Ani Purwanti dengan NPM 1953041006. Kemudian anggota kelompok yang kedua itu ada Heni Novitasari dengan NPM 1913041011. Kemudian saya sendiri dengan Nur Cahyana NPM 1913041020. Baiklah, kami akan menyampaikan materi terkait dengan bahan ajar BIPA. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik. Dalam bahasan Salindia, kami terdapat ada 3 subbahasan, yaitu bab pertama pendahuluan, kemudian bab kedua ada pembahasan atau kajian pustaka, kemudian bab ketiga itu penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam proses pembelajaran BIPA itu diperlukan adanya bahan ajar BIPA. Bahan ajar BIPA itu disusun untuk mengajarkan bahasa ataukah disusun untuk belajar bahasa. Hal ini membawa pengaruh pada proporsi bahan ajar BIPA yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan kebahasaan pembelajar asing atau peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia pembelajar asing. Bahan ajar yang dibutuhkan oleh pelajar BIPA sangat bergantung pada tujuan belajar dan kebutuhan belajar pelajar asing. Oleh karena itu, dalam memilih bahan ajar BIPA itu hendaknya memilih bahan ajar bacaan dengan topik yang lebih variatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar pelajar asing dan tentunya bahan ajar sebagai media belajar yang dipilih itu hendaknya juga memenuhi materi keterampilan berbahasa, tata bahasa, pelafalan, dan budaya. Slide selanjutnya. Baiklah, adapun rumusan masalah dan tujuan yang kami paparkan, yang pertama adalah rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan bahan ajar BIPA, kemudian yang kedua, bagaimana cakupan bahan ajar BIPA, kemudian yang ketiga, apa saja faktor penentu bahan ajar BIPA. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bahan ajar BIPA, kemudian yang kedua, untuk mengetahui cakupan bahan ajar BIPA, kemudian yang ketiga, untuk mengetahui faktor penentu bahan ajar BIPA. Slide selanjutnya. Baiklah, masuk pada subbahasan kedua, yaitu pembahasan atau kajian pustaka. Yang pertama ada bahan ajar BIPA. Dalam pembelajaran, aspek utama yang tidak terpisahkan adalah bahan ajar BIPA. Bahan ajar didefinisikan sebagai segala bentuk materi yang digunakan oleh pengajar dan pelajar dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal dalam Pangesti dan Wuryanto tahun 2018 halaman 347 menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar itu mencakup prinsip teori yang dilandasi oleh kebutuhan dalam komunikasi. Kebutuhan yang mencakup jangka panjang, kebutuhan otensitas, dan kebutuhan yang benar-benar berpusat pada pembelajar. Bahan ajar yang berisikan materi pembelajaran itu digunakan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh pembelajar dalam mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan. Suyitno dalam Hertiki tahun 2017 halaman 4 menyatakan bahwa bahan ajar yang berisikan materi pembelajaran yang akan diberikan dan diajarkan kepada pembelajar asing harus memiliki ketepatan materi. Jika dalam pemilihan materi sebagai bahan ajar tidak tepat, akan menimbulkan kebosanan dan dapat menyulitkan pelajar asing dalam menerima dan mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Suyitno tadi sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dwinta dan Darsono dalam Hertiki tahun 2017 halaman 4, bahwa tentunya bahan ajar itu memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pelajar
bagi pengajar yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran BIPA, bahan ajar menjadi aspek yang sangat penting karena dalam bahan ajar akan tersedia materi tersusun dan yang akan kita ajarkan ada dalam bahan ajar. Jika dalam pembelajaran BIPA tidak ada bahan ajar, maka akan sulit untuk mengajarkan materi pembelajaran BIPA dengan rapi dan sistematis. Bahan ajar juga dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat bentuk totalitas sebagai seorang pengajar BIPA. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan bahan ajar BIPA. Materi selanjutnya, cakupan bahan ajar BIPA yang akan disampaikan oleh Saudari Heni. Kepada Saudari Heni, disilakan. Kepada Saudari Heni, disilakan untuk menyampaikan materi terkait dengan cakupan bahan ajar BIPA. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cakupan bahan ajar BIPA. Pada pengelolaan bahan ajar, diharapkan dapat menghasilkan bahan ajar yang kreatif dan lebih variatif untuk menciptakan suasana kelas agar lebih interaktif. Oleh karenanya, dalam penyusunan bahan ajar harus mencakup beberapa hal. Cakupan dalam bahan ajar BIPA akan berorientasi pada sajian berupa cakupan isi, cakupan tugas yang berupa latihan dan aktivitas, dan cakupan administratif. Cakupan isi ini akan berfokus pada pengetahuan tentang kebahasaan, yaitu tata bahasa, kosakata, simakan, dan lainnya, dan keterampilan tentang berbahasa. Sedangkan berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu Diknas tahun 2006, halaman 18, mengemukakan bahwa cakupan bahan ajar ini terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang mengikuti aspek-aspek berikut. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak. Ini adalah proses untuk memberikan sebuah stimulus kepada para pembelajar, khususnya pembelajar BIPA, untuk dapat mendengarkan bahasa maupun kebudayaan Indonesia. Yang kedua, yaitu berbicara. Di sini, para pembelajar BIPA diajak untuk memiliki kemampuan berbicara dan mengajak para pembelajar BIPA untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan komunikasi. Yang ketiga, yaitu membaca. Dalam kegiatan membaca ini, para pembelajar diajak untuk membaca tulisan dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, yaitu menulis, yaitu diajak untuk menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu selanjutnya, selain itu, cakupan bahan ajar dan kurikulum bahasa Indonesia juga harus dipertimbangkan oleh pengajar dalam merencanakan pembelajaran. Dalam hal ini, belajar mengajar sebagai suatu sistem pengajaran berupa instruksional. Ini dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Guru juga harus merencanakan strategi mengajar yang akan dilakukan dalam bentuk rancangan pengajaran yang tersusun secara sistematis. Ranah desain atau rancangan pengajaran bahasa Indonesia untuk pelajaran bahasa asing ini terdiri atas 3 macam, yaitu rancangan sistem, yaitu pengajaran yang mencakup kurikulum, silabus, dan rencana pengajaran. Berikutnya, rancangan materi. Ini berupa materi pembelajaran yang akan diberikan kepada para pembelajar BIPA. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran, yaitu teknik, metode, dan cara yang akan digunakan pengajar dalam proses belajar bahasa Indonesia kepada pembelajar asing.
Berikutnya. Selandia berikutnya. Selandia selanjutnya. Selandia selanjutnya. Berikutnya adalah jenjang-jenjang yang ada di dalam pembelajaran MIPA. Yang pertama, pembelajar MIPA mampu memahami dan menggunakan ungkapan dalam konteks perkenalan diri dan nama kegiatan sehari-hari dengan rutin secara sederhana. Yang kedua, pelajar MIPA mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana, serta mendeskripsikan lingkungan sekitar dan mengkomunikasikan kebutuhan sehari-hari secara rutin. Yang ketiga, pelajar MIPA yang mampu mengungkapkan pengalaman, harapan, tujuan, dan rencana secara singkat dan koherensi disertai alasan dalam konteks kehidupan dan tugas kerja sehari-hari dalam presentasi yang koheren. Selandia selanjutnya. Kelima, pelajar MIPA mampu memahami teks yang panjang dan rumit, serta mampu mengungkapkan gagasan dengan sudut pandang dalam topik yang beragam secara spontan dan lancar tanpa terkendala, kecuali pada bidang yang lebih spesifik seperti keprofesian dan akademik. Yang keenam, pelajar MIPA mampu memahami teks panjang atau rumit yang mengandung makna tersirat, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam bahasa yang jelas, terstruktur, sistematis, dan terperinci secara spontan dan lancar sesuai dengan situasi tutur dan untuk keperluan sosial dalam bidang tertentu. Yang terakhir yaitu pelajar MIPA mampu memahami informasi dalam berbagai bidang dengan mudah dan mengungkapkan kembali gagasan tersebut secara spontan, lancar, dan tepat, dan dapat membedakan nuansa-nuansa makna serta merekonstruksi argumen dan data dalam presentasi yang koherensi. Selandia selanjutnya. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Heni atas penyampaian materinya terkait dengan cakupan bahan ajar BIPA. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan faktor penentu bahan ajar BIPA akan disampaikan oleh Saudari Ani Purwanti. Kepada Saudari Ani, disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik. Saya Ani Purwanti akan menjelaskan materi mengenai faktor penentu bahan ajar BIPA. Kemampuan pelajar BIPA memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, dimulai dari pelajar tingkat pemula hingga pelajar tingkat lanjut, yang berdasarkan tingkatan tersebut, maka muncullah berbagai macam bahan ajar BIPA. Pada penentuan bahan ajar, tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermudah pelajar BIPA dalam menguasai bahasa Indonesia. Oleh karenanya, banyak faktor yang melatar belakangi dalam penentuan bahan ajar bagi pelajar BIPA. Maka dalam hal ini akan dipaparkan dalam penjelasan materi berikut ini. Baik, secara umum, bahan ajar itu dirancang dan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pelajar asing yang melalui pertimbangan-pertimbangan khusus berupa latar belakang pelajar asing, tujuan, minat, budaya, dan pada tingkat mana kemahiran berbahasa yang dimiliki oleh pelajar asing. Tidak hanya itu saja, pemahaman terhadap karakteristik pelajar asing sangat diperlukan, terutama dalam upaya memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran BIPA.
Nah, pertimbangan khusus seperti itu menjadi informasi yang sangat penting, sebab dalam pembelajaran BIPA dan komponennya hendak berpusat pada kebutuhan pelajar. Karena dalam pengajaran BIPA yang sangat memerlukan perhatian adalah pelajarnya. Robinson dan Moody dalam Sudut Note tahun 2007 halaman 4 menyatakan bahwa pemusatan perhatian bagi pelajar dalam pembelajaran BIPA merupakan ciri yang membedakan pengajar bahasa untuk penutur asing dengan bahasa untuk penutur asing. Oleh karenanya, bahan ajar yang dirancang berupa bahan ajar yang fungsional. Dalam pembelajaran BIPA masih terdapat beberapa kesulitan yang banyak dialami oleh pembelajar BIPA ketika proses pembelajaran di kelas. Pembelajar BIPA seringkali tidak dapat membaca dan menyusun kata-kata yang menjadi sebuah kalimat karena masih sering dipengaruhi oleh bahasa Inggris sebagai bahasa yang dibawa oleh pembelajar BIPA. Nah, oleh karenanya, dalam menyusun bahan ajar, materi BIPA yang dipakai dan digunakan haruslah sesuai dengan tingkatan pembelajar BIPA. Pemilihan materi sebagai bahan ajar BIPA yang akan tepat akan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Dalam bahan ajar, muatan budaya harus disajikan untuk semakin menambah wawasan budaya Indonesia. Penentuan bahan ajar ini perlu memerhatikan keaslian topik dan data. Sehingga menciptakan percakapan yang komunikatif yang dilakukan oleh pengajar dan pembelajar sehingga benar-benar memiliki makna karena membahas hal yang nyata, bukan percakapan semu. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran akan lebih mudah diikuti dan bahan ajar yang disampaikan akan mudah dipahami oleh pelajar. Menurut Subali, Edi, tahun 2015, halaman 116, faktor penentu bahan ajar BIPA dapat dilihat dari 4 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip gradasi tingkat kesulitan. Nah, pada prinsip ini, bahan ajar tentu saja perlu memerhatikan pembelajar BIPA pada level dasar, menengah, atau mahir. Nah, karena bahan ajar yang terlalu sulit ini akan menimbulkan dampak pada motivasi pembelajar BIPA. Oleh karenanya, bahan ajarnya disusun berdasarkan tingkat kesulitan agar lebih memudahkan pembelajar BIPA. Prinsip yang kedua yaitu prinsip variatif. Bahan ajar yang tidak bervariasi ini cenderung akan menimbulkan kejenuhan dan kebosanan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran membaca diperlukan bahan bacaan yang bervariasi, misalkan wacana narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan bacaan lainnya yang dalam hal ini dapat saja dikolaborasikan dengan bahan bacaan yang terkini yang membuat pembelajar BIPA ini memiliki keingintahuan, misalkan dikaitkan dengan menu makanan, kesenian, alat musik, dan lainnya yang relevan dan isi wacana harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Misalnya, tema alat musik, maka wacana yang menjadi bahan ajarnya dapat berupa dialog langsung antara pemusik atau pendengar musik. Prinsip yang ketiga ada prinsip konteks bahan ajar. Nah, penentuan bahasan ajar perlu dikaitkan dengan konteks agar bermakna sehingga dengan pemberian konteks tersebut dapat memberikan kemudahan pengajar dalam mengintegrasikan berbagai macam materi. Prinsip yang keempat adalah integrasi bahan ajar. Belajar berbahasa berbeda dengan belajar bahasa. Belajar berbahasa mengacu pada 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam belajar 4 keterampilan tersebut, tentu dibutuhkan pengetahuan tentang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik bahasa yang dipelajari. Nah, selain itu, penting pula dipelajari adalah budaya masyarakat pemakai yang menjadi targetnya.
Nah, kalau BIPA sendiri berarti kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, pengelola dan pengajar BIPA perlu dapat mengintegrasikan tiga hal tersebut dalam pengembangan bahan ajar. Ketidaktahuan pembelajar budaya Indonesia dapat menimbulkan kejut budaya dan salah paham. Nah, ketidaktahuan pembelajar tentang tata bahasa Indonesia akan menimbulkan kekacauan berbahasa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ani atas penyampaian materinya. Masuk pada subbahasan ketiga, yaitu bagian penutup. Maka setelah pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran BIPA, bahan ajar menjadi aspek yang sangat penting, karena dalam bahan ajar itu akan tersedia materi yang tersusun, yang akan kita ajarkan, yang ada juga dalam bahan ajar. Dalam pembelajaran BIPA, itu masih terdapat beberapa kesulitan yang banyak dialami oleh pembelajar BIPA ketika proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran BIPA seringkali tidak dapat membaca dan menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat karena masih sering dipengaruhi oleh bahasa Inggris sebagai bahasa yang dibawa oleh pembelajar BIPA. Kemudian cakupan bahan ajar BIPA akan berorientasi pada sajian berupa cakupan isi, cakupan tugas yang meliputi latihan dan aktivitas, kemudian cakupan administratif. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan Depdiknas tahun 2006 halaman 18 mengemukakan bahwa cakupan bahan ajar terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia itu mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian menurut Subali Edi tahun 2015 halaman 16, faktor penentu bahan ajar BIPA itu dapat dilihat dari 4 prinsip, yaitu prinsip gradasi tingkat kesulitan, prinsip variatif, prinsip konteks, bahan. Menurut Subali Edi tahun 2015 halaman 16, faktor penentu bahan ajar BIPA itu dapat dilihat dari 4 prinsip, yaitu yang pertama prinsip gradasi tingkat kesulitan, kemudian yang kedua prinsip variatif, yang ketiga prinsip konteks bahan ajar, yang keempat integrasi bahan ajar. Baiklah, slide selanjutnya. Baiklah, maka pada penutupan ini kami memberikan saran kepada pengajar BIPA maupun mahasiswa, diharapkan materi pada Salindia ini dapat menjadi bahan bacaan khususnya dalam bidang BIPA. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 2 terkait dengan bahan ajar BIPA. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore.